Sekarang kita akan masuk ke exercise 7. Nah, untuk exercise 7 ini akan ada 6 task yang cukup panjang. Sekarang kita langsung masuk aja ke task yang pertama, kita langsung lihat solution. Nah, di task yang pertama ini kita akan post an increase in capital. Di sini kita akan mencoba membuat transaksi penambahan kapital atau modal dengan enjoy screen. Jadi kan kita tahu kalau misalnya ada dua jenis ya, ada enjoy screen, ada complex screen. Nah, di exercise sebelumnya juga kita udah membuat akun capital kita masing-masing yang 700 nomor urut kalian yang sudah kita assign juga ke balance sheet. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat transaksi dengan menggunakan akun kita masing-masing itu. Dan jadi kita akan melakukan posting penambahan kapital kita masing-masing senilai nih 200.000 dengan enjoy screen. Nah, langkah-langkahnya ada di sini. Kita langsung ikutin aja. Accounting, financial accounting, general ledger, dokumen entry, enter GL account dokumen. Kita double klik. Kalau misalnya biasanya suka diminta masukin company code, tapi kalau misalnya nggak diminta dimasukin company code 1000, ya udah langsung masuk ke enter GL account dokumen company code 1000. Nah, ini adalah tampilan dari tampilan atau layout dari enjoy screen. Nah, jadi untuk enjoy screen itu kan ada 4 bagian. Yang pertama ada template. Nah, di sini template-nya masih belum tertampil, jadi klik trick on dulu. Nah, nanti di sini ini template-templatenya. Jadi untuk di template ini nanti kita bisa milih kolom apa sih yang mau kita tambahin. Nanti kita tutup aja dulu templatenya. Terus di atas kiri ini adalah header data. Ya, di sini yang basic and detail. Terus yang di kanan atas ini adalah namanya information area. Terus yang di paling bawah ini adalah line item information. Nah, ini untuk tempat input jurnal yang akan kita posting. Gitu. Nah, sekarang kita mau isi di header data dulu, header data yang ini. Kita mau pilih, kita mau isi dokumen date-nya sesuai sama yang ini ya. Ini yang tadi kalau misalnya kita disuruh klik company code di 1000-in aja. Terus untuk header data, kita dokumen date-nya adalah tanggal hari ini, posting date-nya tanggal hari ini. Dokumen header-nya itu adalah increase in capital, kode, kelas, dan nomor urut. Nah, sekarang kita coba aja. Dokumen date-nya adalah tanggal hari ini. Klik layar yang putih, tanggal 5/9/23. Kita klik enter. Nah, ini. Terus kita posting date-nya benar, udah sama tanggal hari ini. Terus dokumen header teksnya itu adalah increase in capital. Increase in capital, kode kelas kalian, terus nomor urut 35. Habis itu kita pindah ke line item information yang di bagian bawah. Nah, di situ kan belum ada kolom bisnis area. Maka kita mau coba masukkan kolom bisnis area. Karena nanti kita akan menginput di sini, nih ada bisnis area. Makanya kita mau nambahin, berhubung di sini belum ada, jadi kita akan tambahin kolom bisnis area. Nah, cara nambahin kolomnya itu kita pakai template. Kita klik dulu try on-nya, habis itu kita klik yang screen variant for items, terus cari yang z_with business area. Kita double klik. Nah, nanti akan muncul di sini kolom bisnis area nih. Nah, supaya template-nya hilang lagi, kita klik try off aja. Nah, karena di sini kan udah muncul ya kode bisnis area. Nah, sekarang kita mau input item-item yang ada di line item information. Di GL account-nya kita masukin. Untuk yang line item pertama ini bisa kita lihat di sini ada 2 yang mau kita isi, untuk di bagian debit dan di bagian kredit. Untuk yang di bagian kredit dulu, GL account-nya kita isi 700 35 ya. Terus untuk debit kreditnya kita pilih kredit. Amount-nya kita pilih 200.000. Tuh. Nah, bisnis areanya kita B
B, habis itu kode kelas, baru nomor urut. Tapi kalau kalian ragu, lihat di Excel boleh di kolom bisnis area nih. B, habis itu E itu kode kelas kita, habis itu nomor urut. Nomor urutnya sesuai sama nomor urut kalian, jangan salah. B, E, 35 gitu. Habis itu udah. Sekarang pokoknya kita jangan sampai salah untuk GL account-nya ini. Karena kalau misalnya kita salah, kita bisa nyasar ke akun teman-teman kalian gitu. Nah, untuk GL account 700E35 itu kan tadi kapital. Kalau misalnya kita mau nambahin penambahan modal, melakukan penambahan modal itu kan kita jurnalnya pasti di kredit. Karena modal itu bertambah di sebelah kredit dan nilainya itu sebesar 200.000. Nah, BA-nya kita masukin tadi masing-masing. Nah, sekarang kita masukin yang di sisi debit. Nah, untuk di sisi debit kita ikutin yang ada di sini. GL account-nya 78.200. Untuk debitnya debit. Nah, amount-nya 200.000 sama. Terus bisnis areanya sama BE35. Habis itu udah selesai, masih di kursornya masih di bisnis area. Kalau udah kita tekan enter satu kali. Nah, nanti akan muncul di bagian information area sini. Kalau misalnya lampunya ini udah berwarna hijau, itu artinya kita sudah balance. Nah, tapi kalau misalnya nih ternyata nanti kita tipe di sini 20.000, satunya 20.000, satunya 200.000. Nanti di sini tandanya bukan hijau, tapi nanti mungkin akan lampunya merah dan kita nggak akan bisa posting. Harus diperbaikin dulu baru nanti kita bisa posting gitu. Jadi jangan sampai salah. Amount-nya atau jumlahnya nanti akan ada tanda di sini gitu. Jadi untuk SAP yang enjoy screen kita bisa diberi sinyal dari SAP kalau misalnya jurnal yang udah kita buat ini udah balance atau belum. Nah, sekarang kalau misalnya udah selesai semua, kita bisa posting. Nah, untuk posting itu ada 3 cara. Yang pertama bisa kita klik dokumen, habis itu kita klik post, atau bisa kita klik icon diskette, atau bisa kita pakai keyboard, itu Ctrl S. Nah, kita klik di sini aja, gampang. Kita klik post. Nah, nanti di sini akan muncul akan muncul nomor dokumen di kiri bawah. Nah, kita catat ya. Kalian siapkan notes kayak gini mungkin, atau kalian lagi buka WA di komputer bisa salin ini. Diklik dulu baru nanti untuk ininya disalin. Ya. Oke. Habis itu kita kalau misalnya udah disalin kita close. Gak apa-apa. Ya, kita kan udah taruh di notes. Kita kan udah selesai posting ya, tapi kita belum tahu nih bentuk jurnalnya tadi yang udah kita posting itu seperti apa. Kalau misalnya kita mau lihat, kita bisa klik dokumen, display, dan nanti akan masuk ke display dokumen data entry view. Nah, di situ akan muncul jurnal nih yang tadi kita buat. Nanti kita tahu dari mana nih yang si GL account ini tuh debit atau kredit, tuh kita tahu dari mana. Nah, kita bisa lihat dari amount ini di belakang ini. Kalau misalnya dia ada minus, berarti dia adalah di kredit. Tapi kalau misalnya dia nggak ada minus, berarti dia debit gitu. Tapi selain yang itu, kita juga bisa lihatnya dari PK ini, posting key. Nah, kalau misalnya 40 itu adalah untuk debit, tapi kalau misalnya 50 itu adalah posting key untuk kredit gitu. Nah, sekarang kita tas 1 udah, sekarang kita mau size N. Kita lanjut ke tas 2. Ke tas 2 yaitu query an account. Nah, untuk query an account kita mau ngapain di sini? Di sini kita mau make sure kalau misalnya postingan yang tadi udah kita buat itu udah benar-benar sesuai dan udah termasuk dan udah saldonya itu udah masuk di GL account-nya. Nah, caranya gimana? Coba kita ikutin yang ada di modul. Kita klik accounting, financial accounting, general ledger, account, baru display balances. Ya, display balances yang ini. Kita double klik. Dan nanti akan masuk ke halaman GL account balance display. Nah, kita mau ngisi field. Di sini kita masukin untuk account number itu GL account yang ada di sini nih. Ini 78.200. Account numbernya 78.200. Company code-nya 1000, benar. Fiscal year-nya 2023. Terus bisnis areanya, oh ya, di sini kan kita belum input, belum bisa input bisnis area dulu.
Nah, ini ada di sini bisnis area, tapi kita belum bisa input. Nah, sekarang kita mau melihat di bisnis area apakah yang tadi kita posting itu udah masuk ke GL account dan bisnis area. Nah, cara kita cek ke bisnis areanya itu, di sini kan nggak ada nih field untuk si bisnis area, maka kita bisa melihat di gambar yang warna-warni ini di pelangi. Free selection, itu kita klik. Nah, nanti akan muncul di sini free selection. Habis itu ada field di sini BA, bisnis area. Kita masukin BA kita. Tadi kan BA-nya BE35 gitu ya. Setelah itu kita klik back ini, hijau. Kita klik back, udah kita tulis bisnis area, kita klik back. Dan nanti di sini akan continue, kita klik yes aja. Dan nanti di sini akan ada tulisan satu aktif, artinya di dalamnya itu kita sudah masukin bisnis area kita. Lalu kita klik execute. Nah, nanti akan muncul kalau misalnya angka 200.000 yang tadi kita masukin di GL account 78200 itu sudah masuk ke bisnis area kita masing-masing. Nah, di sini saldonya adalah pasti adanya di sebelah debit ya. Nah, di sini untuk periodenya itu adalah periodenya 9 karena nomor 9 karena kita lagi di bulan 9. Gitu. Nah, ini kenapa bisa periodenya kok ada 16? Padahal kan kita bulan itu cuma sampai di 12 doang ya. Nah, untuk melakukan posting itu kan ada di bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, SAP ini dia menyediakan 4 periode khusus untuk melakukan yang namanya adjustment. Gitu. Habis itu kita klik back hijau ini. Dan nanti akan kembali ke sini. Tadi kan kita mau lihat untuk bisnis area kita masing-masing. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita mau lihat secara keseluruhannya aja? Jadi kita nggak terbatas pada bisnis area kita sendiri. Nah, maka kita klik yang tadi, free selection yang tadi. Nah, tadi kan kita klik BE35. Ya, kita hapus. Habis itu setelah kita hapus, ini tuh kita hapus supaya kita menampilkan semua saldo terkait dengan GL account 78200, nggak terbatas pada BA kita doang, bisnis area kita doang. Habis itu setelah kita hapus, kita klik back yang hijau. Nah, baru kita klik continue, kita klik yes. Nah, nanti aktif satunya tadi yang tadi ada satu aktif akan hilang. Nah, habis itu kita klik execute. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi mungkin nanti tampilan yang ada di layar kalian itu akan berbeda. Kenapa? Karena di sini kan saya terlihat untuk di periode 9 kumulatif balances-nya ini masih 200.000 ya. Nah, di bulan 9 ini baru ada saya doang nih, kayaknya baru saya doang yang nyoba. Dan nanti mungkin pas kalian nyoba itu tampilannya akan beda sama yang aku kerjain ini, karena angkanya itu akan update pada saat kalian ngerjain. Jadi mungkin nanti saldo teman-teman yang udah ngerjain sebelum kalian itu akan muncul di sini juga. Jadi sehingga angkanya akan berbeda, karena angka yang ini adalah akumulasi dari semua orang yang ngerjain untuk GL account ini gitu. Jadi kalau misalnya beda itu tampilannya itu nggak masalah. Atau mungkin nanti bisa jadi tampilan kalian mungkin ada di periode yang di 8 ada angka isinya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, artinya berarti di periode sebelumnya itu udah ada yang posting di bulan 8 gitu. Itu artinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya tampilannya beda dari yang ini, itu nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kita udah make sure angkanya itu masuk ke GL account kita, langsung kita slice N aja. Oke, sekarang kita lanjut ke task 3, yaitu create a complex posting. Nah, di sini kita akan mengerjakan hal yang sama dengan task 1, yaitu kita akan melakukan penambahan modal atau capital, tapi bedanya kalau tadi kan kita pakai enjoy screen, sekarang kita pakai complex screen. Nah, sekarang kita langsung ikutin aja caranya. The accounting, financial accounting, general ledger, document entry, general posting, kita double klik.
Dan nanti kita akan masuk ke halaman enter GL account posting header data. Yang ini merupakan tampilan dari complex screen. Kalau misalnya enjoy screen itu semuanya itu tadi 4 bagian itu terletak di satu bagian, di satu screen. Nah, beda sama yang ini, yang complex screen. Jadi untuk kita menjurnal bagian debit dan kredit itu dia tidak ada di satu screen yang sama. Gitu. Jadi nanti kita akan coba dulu, baru nanti mungkin kalian paham gitu. Nah, sekarang kita mau coba isi jurnal, kita mau posting. Untuk yang pertama, kita akan isi dulu header datanya dulu, header data yang ini, isi fieldnya. Nah, di sini terlihat kita disuruh ngisi dari dokumen date sampai yang currency, yang first line item itu nanti untuk yang bawah ya. Nah, sekarang untuk dokumen date kita isi tanggal hari ini. Dari tanggal 5 kita klik enter aja, 5 bulan 9 2023. Sekarang untuk dokumen type-nya SA, benar, company code-nya 1000, posting date-nya hari ini, terus periodnya adalah period hari ini yaitu 9, period ya sekarang 9, currency-nya euro, oke. Nah ya udah sama, sekarang kita tab-nya itu udah benar SA, tapi kalau misalnya nanti tab-nya itu belum benar SA, kita bisa cari di sini, tapi karena di sini udah otomatis SA, jadi kita langsung aja gitu. Nah, untuk field yang ini, dokumen header text-nya kita isi increase in capital E35. Oke. Setelah itu kan di bawahnya ada first line item, tempat kita untuk masukin jurnal atau GL account yang akan kita jurnal. Nah, sekarang kita isi pakai yang ini nih, posting key-nya 40, account-nya 78200. Nah, ini posting key-nya 40. 40 tadi yang sudah aku jelasin itu artinya adalah untuk yang di sebelah debit. Nah, makanya kita masukin untuk account-nya ini yang 78200. Nah, di sini nggak terlihat nih field untuk kita bisa masukin amount. Nah, untuk kita bisa masukin amount, kita bisa enter satu kali. Dan nanti kalau misalnya kita enter satu kali akan muncul tampilan yang kedua. Kita klik enter dan nanti akan masuk ke halaman ini, enter GL account dokumen at GL account item. Di situ di sini terlihat tulisan debit entry. Artinya ini adalah kolom untuk memasukkan informasi jurnal yang di sebelah debit. Nah, amount-nya berapa? Amount-nya sama kayak tadi 200.000. Bisnis areanya kita masukin bisnis area kita masing-masing ya, B, E, 5, B, kode kelas, nomor urut. Nah, untuk mengisi informasi yang di kredit, tadi kan untuk mengisi yang informasi di tadi kan kita mengisi informasi yang di debit. Nah, sekarang kita mau ngisi informasi yang di kredit. Nah, untuk yang di kredit ini nih di bawahnya nih, next line item. Sama kayak yang tadi, PK-nya tadi kan kalau untuk si debit 40, sekarang 50. Nah, nomor account-nya adalah tadi yang kita lihat di sini 700 kode kelas kita dan nomor urut. Berarti 700 setelah itu habis itu kita klik enter. Nah, kita klik enter, di sini akan muncul credit entry. Sama, kita masukin amount-nya 200.000. Habis itu bisnis area sama, BE nomor urut. Habis itu kalau misalnya kita udah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, tadi kan kalau misalnya di enjoy screen, kalau misalnya kita mau lihat balance atau enggak, ada lampu hijau ya di information area. Tapi kalau misalnya complex screen itu di sini nggak ada lampu hijau. Tapi ada cara nih biar kita tahu postingan yang udah kita buat ini udah sesuai atau belum, udah balance atau belum. Caranya kita mau klik ke display dokumen overview yang gambar burung ini, gunung. Gambar gunung dan matahari, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Nah, gini. Nah, terlihat di sini debitnya itu 200.000, kreditnya 200.000. Nah, udah balance. Kalau gitu maka bisa kita posting kalau misalnya udah balance. Kita klik tombol disket ini di sini. Kita klik post.
Dan nanti akan muncul nomor dokumen. Kita catat di notes. Di copy. Ini adalah Oke, kita boleh close kalau udah di copy. Sekarang kita setelah kita posting, kita slice N. Untuk task 3 kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke task 4, display account balances. Nah, di task 4 ini, kita mau ngecek lagi nih, setelah kita melakukan posting untuk kedua kalinya dengan compact screen, apakah account yang kita buat tadi 78.200 ini udah berubah jadi 400.000. Tadinya kan 200.000 dari Angel Screen dan yang 200.000 lagi dari compact screen. Nah, caranya ini di sini bisa kita ikutin aja. Kita klik accounting, financial accounting, general ledger, information system, general ledger report, account balances, general, GL account balances, SAP minimal varian, kita double klik. Nanti akan masuk ke GL account balances, lalu kita akan isi fieldnya. Isi fieldnya sesuai sama yang ini ya. Company code-nya 1000, isi GL account-nya dulu, 78.200, company code-nya 1000. Nah, untuk reporting period itu kan ada 1 sampai 16. 1-16 itu kan bulan Januari sampai dengan bulan adjusting. Tapi karena kita cuma pengen lihat sampai dengan bulan ini doang, bulan ini aja, jadi kita ganti 9 to 9. Habis itu kita centang bisnis area location-nya, fiscal year-nya sama. Oke, company code udah. Fiscal year udah, oke. Disitu kita centang BA location-nya, kita klik execute. Lalu di sini kita akan ditampilkan list akun-akun yang melakukan posting dengan GL account 78.200. Nah, kita akan mencari untuk BA atau bisnis area kita masing-masing. Nah, kita mau lihat di find. Nah, nanti di sini find kita masukkan 78.200. Kita klik centang hijau. Nah, di sini kita geser ke kanan dikit. Nah, di sini untuk ada keterangan kalau misalnya saldo untuk bisnis area kita nih yang BE305 kita geser adalah 400.000. Jadi saldonya udah bener 400.000. Itu. Nah, kenapa di sini ada 00 nih di samping yang 400.000 itu ada 00 karena untuk barisnya itu adalah baris previous period atau bulan sebelumnya. Jadi yang 400.000 ini adalah current period atau yang bulan sekarang, bulan 9. Bulan lalu itu masih 0 karena bulan lalu itu belum ada postingan yang terbentuk. Nah, kalau misalnya kita misalnya, ini kan punya aku masih satu masih ketemu nih karena baru aku doang yang melakukan ini. Tapi kalau misalnya kalian di list banyak ini, misalnya kalian udah list banyak nih di sini, tapi belum ada nih BE ini kalian, bisnis area kalian. Nah, kalian bisa silang. Habis itu nanti cancelnya ini ubah jadi 500. Jadi kalau misalnya ini tuh artinya nanti tampilan ini mau ditampilkan berapa item gitu. Kalau tadi sampai ke tampilan 100 belum ada BA kalian, maka tampilannya diubah jadi 500. Nanti dicentang hijau, nanti akan muncul kayak gini. Gitu. Kalau misalnya udah sesuai dan benar 400.000, kita close aja atasnya. Kita silang. Nah, berarti udah benar punya kita di sini juga 400.000. Nah, sebenarnya di sini kan aku masih dikit ya, jadi enak nyarinya. Tapi kalau misalnya kalian nanti di sini udah banyak banget, bisnis areanya bisa diklik tadi teropong buat mencari. Gitu. Sekarang kita untuk task 4 selesai, kita slice N. Di situ kita lanjut ke task 5, run the balance sheet.
Uh, nah, di tas 5 ini kita mau melihat tampilan dari balance sheet kita, dan kita akan cek di account yang kemarin kita udah posting 200.000 di Angel Screen dan 200.000-nya di Complex Screen itu udah masuk ke balance sheet atau belum. Langkah-langkahnya bisa lihat di modul. Kita klik accounting, financial accounting, general ledger, information system, ini agak panjang ya. General ledger report, balance sheet, profit or loss statement, cash flow, general, actual comparison, terus cari yang balance sheet or profit and loss statement. Kita double klik. Nah, nanti akan masuk ke halaman financial statement. Kita isi dulu fieldnya sesuai sama yang ada di modul. Nih, ya. Kita klik, kita isi chart of account. Kita isi GL account-nya itu adalah sesuai sama 700, kode kelas, dan nomor urut. Setelah itu company code-nya 1000, di financial statement versionnya itu adalah INT, language-nya EN aja, terus reporting year-nya 2023 benar, terus reporting periodnya ini karena kita mau melihat untuk bulan ini, maka 9/9 aja, 9/9. Untuk comparison year-nya itu kita tahun perbandingan, jadi kita membandingkan balance sheet tahun ini dengan balance sheet tahun lalu untuk melihat kira-kira apakah ada penurunan atau kenaikan di tahun lalu atau tahun 2022. Nah, comparisonnya kita sama bandinginnya di bulan 9. Lalu kita klik execute. Sebentar, kita make sure dulu. Habis itu kita list outputnya, pastikan yang terpilih adalah classic list. Oke, kalau misalnya udah semua, sebentar ya. Ini INT 2000. Oke, karena udah semua kita klik execute. Kita klik execute, nanti akan ditampilkan masuk ke halaman commercial balance sheet ya. Nah, nanti kita bisa lihat bahwa di dalam subscribe capital ada akun kita masing-masing. Yang OSC itu angkanya adalah 400.000. 200.000 itu dari yang si Angel Screen, dan 200.000 sisa yang lainnya dari Complex Screen. Nah, untuk comparison periodnya itu masih 0. Kenapa? Karena di bulan 9 tahun lalu itu kita nggak melakukan posting untuk akun ini. Jadi kita baru posting di bulan 9 yang sekarang, nih di reporting period. Nah, untuk selisihnya atau difference-nya ini merupakan selisih antara reporting dengan yang ada di comparison. Kalau misalnya angkanya udah benar 400.000, kita slice n boleh. Kita slice n. Oke, kita masuk ke task yang terakhir, yaitu view cost element. Nah, di sini kita mau ngapain? Di sini kita akan melihat cost element dari suatu GL account itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita mau melakukan posting terkait dengan revenue dan expense, biasanya itu kita diminta untuk melakukan cost element. Nah, nantinya ini akan digunakan sama bagian controlling untuk melakukan pengawasan terhadap cost sama revenue-nya. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di MASAP, manajemen accounting SAP. Nah, di FASAP ini kita cuma mau lihat nih cost elemennya aja dari suatu GL account. Nah, langkah-langkahnya kita lihat yang ada di modul accounting, financial accounting, general ledger, master record, GL account, individual processing, centrally kita double click. Nah, kita akan masuk ke halaman edit GL account centrally. Nah, kita akan masukin angka sesuai di modul. GL account-nya itu 475000, company code-nya 1000. Kita masukin.
475.000, company code-nya adalah 1000 gitu. Nah, habis itu setelah itu kita enter satu kali. Nah, nanti akan masuk ke halaman display GL account centrally. Nah, di sini akan muncul keterangan kalau misalnya 475.000 ini adalah GL account untuk company car cost atau biaya mobil perusahaan. Kalau misalnya kita mau lihat cost elemennya, bisa kita klik yang edit cost element ini di kanan atas. Nanti kita klik dulu ya, coba. Nah, nanti akan muncul tampilan cost elemen kategorinya adalah 1. 1 ini adalah cost elemen untuk primary cost atau cost reducing revenue. Kalau misalnya kita mau lihat kira-kira cost elemen itu ada apa aja, kita bisa klik kotak sebelah kanan ini, maka akan muncul banyak pilihan dari cost elemen. Ini ada 1, 3, 4, 11, dan lain-lain gitu. Itu kita silang aja. Nah, untuk penentuannya ini, penentuan untuk cost elemen kategori ini dilakukannya sama bagian controlling. Dan yang menentukan biaya mana masuk ke cost elemen yang mana itu juga nanti di bagian sama controlling. Nah, ini masih untuk masak gitu. Nah, yang penting di fase ini kita tahu kalau misalnya melakukan posting terkait revenue sama expense itu, kita akan berpengaruh ke yang namanya cost element, seperti itu. Nah, sekian untuk materi unit 2, exercise 5, 6, dan 7. Boleh di slide end.